Shalom, apa kabar saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Doa saya, saudara terus dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Hari ini saya mau membuat sebuah video berkenaan dengan berita yang cukup menghebohkan beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang seorang laki-laki dari Brasil yang memiliki 9 orang istri. Laki-laki itu adalah bernama Arthur O. Urso. Dia adalah seorang model berkewarganegaraan Brazil. Dan dia mempunyai 9 orang istri. Yang cukup aneh dalam berita tersebut adalah dikatakan pria itu menikahi istri-istrinya dalam sebuah upacara pernikahan secara Katolik. Tentu ini adalah sesuatu yang cukup mengherankan, saudaraku, dan saya menemukan di kolom komentar banyak sekali komentar, baik dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Muslim. Dari kalangan Kristen atau dari kalangan Katolik berkata, what? Pemberkatan atau pernikahan secara Katolik, ini Katolik versi mana katanya, atau ajaran yang dari mana begitu ya. Karena kita ketahui bersama bahwa Kristen dan Katolik itu adalah pernikahan yang monogami. Tidak bisa ada pemberkatan secara poligami begitu, apalagi sampai 9 istri. Ini tentu adalah sesuatu yang mengherankan jika gereja tersebut, entah Kristen ataupun Katolik, memegang doktrin yang benar, pasti tidak mungkin memberkati pernikahan secara poligami. Jadi ini adalah sebuah praktek yang salah, suatu praktek yang menyimpang dari ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dari kalangan Muslim juga mereka berkomentar kurang lebih seperti ini. Tumben tidak dihujat, apa karena sekeyakinan? Udah pastilah bro, sama-sama Palang, maksudnya Kristen. Kayaknya gitu bang, mau menghujat yang maksimal 4, ternyata ada yang lebih parah, nggak ada limitnya, hahaha. Ya saudaraku, kita bisa melihat bagaimana reaksi dari orang-orang Muslim yang mengatakan bahwa katanya orang Kristen ini suka menghujat kalau bicara tentang poligami yang dilakukan oleh agama mereka, begitu ya. Dan kemudian ini kok ada yang sampai 9 tapi nggak dihujat, apa karena sama-sama Kristen jadi nggak dihujat, begitu ya saudara. Bahkan yang cukup menggelikan adalah orang Kristen katanya tidak terbatas untuk menikah gitu ya, unlimited. Ya, saudaraku, ini tentunya adalah komentar dari saudara-saudara Muslim yang kurang mengerti ajaran Kristen. Ya, ajaran Kristen itu jelas kami adalah menganut monogami, pernikahan satu orang pria dengan satu orang wanita yang bisa memisahkannya cuma kematian atau ajal begitu ya. Ya, kalau salah satu meninggal baru bisa menikah untuk yang kedua kalinya. Begitu saudaraku ya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah orang Kristen bisa melakukan perkawinan secara poligami? Oh, sebentar dulu. Mungkin saudara agak keberatan saya pakai kata perkawinan. Tapi sesungguhnya kata yang tepat memang perkawinan. Undang-undang itu undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Karena kata nikah itu aslinya adalah bahasa Arab dan mempunyai arti, mari kita lihat. Ya, artinya adalah persetubuhan. Jadi jauh lebih baik kita menggunakan kata perkawinan. Kembali ke topik, apakah perkawinan Kristen itu boleh berpoligami? Dan dikatakan juga sebagaimana tuduhan kaum muslim tadi, bahwa pernikahan Kristen itu boleh tidak terbatas, unlimited begitu. Oke, kita harus mendasarinya dengan firman Tuhan. Saya akan membacakan di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 7 dan ke-8. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan di dalam Markus ini bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging.
Jadi keduanya artinya satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, sehingga dicatat keduanya menjadi satu daging. Dalam bahasa Inggris pakai kata to become one. Dan juga Rasul Paulus menegaskan juga tentang pernikahan secara monogami ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ya, Paulus juga menegaskan tentang monogami. Seorang laki-laki harus memiliki istrinya sendiri dan seorang perempuan harus memiliki suaminya sendiri. Ya, jadi bukan beberapa perempuan memiliki satu orang suami ataupun beberapa laki-laki memiliki satu orang istri, tapi ternyata Alkitab mencatat bahwa seorang suami harus memiliki istrinya sendiri dan seorang perempuan harus memiliki suaminya sendiri. Itu kata firman Tuhan. Dan pernyataan tentang pernikahan Kristen itu unlimited, tidak terbatas, itu salah besar. Mungkin dia mengacu kepada pernikahan Salomo yang 300 istri dan 700 gundik. Tetapi sebagai orang Kristen tentunya kita tahu Kristen itu berarti pengikut Kristus, artinya melakukan apa yang Yesus perintahkan. Dan Yesus perintahkan bahwa seorang laki-laki harus menikahi dengan seorang istri dan mereka menjadi satu tubuh. Jadi pernikahan Kristen menurut perkataan Yesus dan juga diteguhkan oleh surat yang ditulis oleh Paulus bahwa pernikahan Kristen itu adalah monogami. Nah, saudaraku, seringkali kemudian yang menjadi pembenaran untuk terjadinya poligami itu adalah alasan klasik yang mengatakan bahwa di dunia ini lebih banyak wanita daripada pria, sehingga pria wajar untuk melakukan poligami. Pernyataan demikian juga disampaikan oleh seorang ulama dari Jerman bernama Pierre Vogel. Dia mengatakan bahwa adalah hal yang lumrah laki-laki melakukan poligami karena jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Benarkah demikian? Mari kita cek fakta yang sebenarnya. Ternyata menurut sumber dari PBB, jumlah laki-laki di dunia ini adalah 3,97 miliar. Sedangkan jumlah perempuan adalah 3,90 miliar. Kalau dibuat persentase, berarti laki-laki jumlahnya 50,42%, sedangkan wanita 49,58%. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata jumlah perbandingan antara laki-laki dan perempuan di muka bumi ini seimbang. Jadi mitos yang mengatakan bahwa wanita itu 4 kali lebih banyak daripada pria, itu adalah pernyataan yang tidak berdasar, tidak memiliki fakta. Bersyukurlah kita, saudaraku, karena Tuhan Yesus ini adalah pribadi yang luar biasa. Dia tahu bahwa perbandingan laki-laki dan perempuan akan seimbang. Jadi dia mengatakan satu laki-laki dengan seorang wanita dan menjadi tubuh. Two become one. Jadi saudaraku, jelas bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan yang monogami sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan fakta perbandingan jumlah penduduk di dunia. Oke, the truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.